Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisar Afham. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ya web design kita, membuat sebuah toko online sederhana Aisar Store gitu ya, dengan menggunakan Bootstrap V5 gitu ya. Kemarin kita sudah berhasil membuat navbar ini dengan kolom pencarian dan beberapa menu di sini ya. Kemudian kita juga berhasil membuat sebuah carousel di sini. Hari ini kita akan membuat kategori produknya di sini. Oke, langsung saja kita kembali ke Sublime Text ini ya. Tetapi sebelum ini teman-teman bisa ke kolom deskripsi dulu untuk mendownload file aset gambar yang isinya adalah kategori dan juga produk yang akan kita jual. Oke, silahkan di download. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengcoding. Oke, sambil karena kemarin saya lupa ya, jadi usahakan supaya nanti kalau codingan kita terlalu banyak itu kita tidak bingung. Setiap bagian itu diberi komentar dulu. Caranya lebih kecil, tanda seru, strip 2 kali, kemudian diisi. Ini misalnya apa? Kita akan membuat kategori, ya sudah kategori gitu. Nah, ini kita copy 2 kali ya. Nah, jadi nanti editan atau codingan kategori itu akan kita masukkan di sini. Jadi supaya nanti ketika ada yang salah kita tidak terlalu susah mencarinya. Tapi kalau teman-teman merasa tidak susah ya tidak perlu pakai komentar seperti ini, nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita akan membuat tag div. Kemudian di dalam tag div ini kita akan membuat kelas container ya. Nah, di dalam kelas container ini kita akan buat div lagi. Nah, di dalam kelas div di kelas container ini kita akan membuat kelas row ya. Ini kita akan buat kelas row, kelas baris. Nah, kemudian di dalam kelas row ini kita akan membuat kelas kolom. Kita akan membuat kelas kolom ya, isinya col strip lg, beri saja 2, nanti jumlah garisnya ada 2, kemudian ada col md ini 3, kemudian ada col sm 4, kemudian ada col 6 gitu. Nah, kemudian di dalam kelas kolom ini kita akan buat kelas menu kategori gitu ya. Menu kategori. Nah, baru di sini kita akan buat tag A dan akan kita panggil gambarnya gitu ya. Kita akan buat tag A. Kemudian di dalamnya ini saja. Kemudian kita akan panggil gambarnya. Nah, gambarnya itu kita panggil dengan mengetik img src. Gambarnya itu kita letakkan di folder aset kategori baju gitu ya. Berarti kita keluar satu folder, kita masuk ke folder aset, kita masuk ke folder kategori, kita akan panggil nama filenya baju.png. Coba kita save dan kita panggil di sini. Oke, bajunya sudah datang di sini ya. Nah, kemudian kita akan kasih tulisan. Berarti kita akan buat tag P. Tag P-nya adalah baju gitu. Save. Oke, sudah ada. Supaya ini nanti rata sejajar, berarti kita akan di tag row-nya ini kita akan kasih tag center. Ctrl save, coba kita lihat, kita refresh. Oke.
Nah, sekarang kita akan ganti ukurannya supaya tidak terlalu besar. Berarti di sini kita akan membuat sebuah kelas baru dulu ya, namanya IMG strip kategori. Nah, gini, kita save dulu. Kemudian ini akan kita panggil di stylehome.css gitu ya, image kategori. Kita kasih width-nya 50 pixel. Kita save. Coba kita refresh ya. Oke, sudah berubah. Nah, sekarang kita akan buat kontainer di sini supaya ini tidak gabung dengan keseluruhannya. Berarti di sini kita kasih namanya row container. Itu ya, kita save. Kemudian ini kita panggil di sini. Oke. Row containernya kita akan kasih background color ya. Background colornya putih saja. Kita save. Coba kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada. Tetapi kita akan, ini kan tidak sejajar ya, maka kita akan kasih margin dulu. Nol pixel, kita save. Ya, ini sudah rata dengan corselnya yang di atas, tetapi ini akan kita kasih jarak dulu ya, supaya tidak gabung dengan di atasnya. Kita kembali ke sini, kita ke homepage.html. Di kontainernya kita kasih margin top 5. Kita save, kemudian coba kita lihat. Oke, sudah ada jarak. Kemudian yang ini juga akan kita kasih jarak ke bawah gitu ya. Oke, berarti ini kita kasih margin top 3 gitu misalnya. Kita save. Coba kita lihat. Oke, sudah ada. Supaya ini ada jaraknya juga, di P-nya juga akan kita kasih jarak. Kita buat kelas, nama kelasnya mt2. Kita save, coba kita lihat. Oke, sudah agak jauh. Nah, ini tinggal kita copy saja sebanyak 12 kali. Yang kita copy yang kelas kolom ini ya. Nih, kita copy. Kemudian kita paste sebanyak 11 kali. Kita save, coba kita lihat. Oke, sudah ada. Dan ini tinggal kita ganti saja namanya dengan kategori ini, celana elektronik fotografi satu-satu ya. Oke, kemudian kita save ya. Oke, kemudian kita save, coba kita refresh di sini. Ya, sudah jadi semuanya. Oke, sekarang kita akan beri menu kategori di sini ya. Gampang caranya, di sini kita akan membuat kelas baru lagi ya. Nama kelasnya adalah judul
kategori. Kemudian kita akan buat H5 di sini ya. H5 namanya kategori. Kita save, coba kita lihat. Nah, sudah ada kategorinya. Sekarang kita akan kasih background color ya. Caranya di kelas kategori tadi ya, ini kita akan buat style di sini. Isinya adalah background colornya sama putih saja. Kemudian kita akan kasih padding juga di sini. Paddingnya kita kasih 5 pixel dan 10 pixel kiri kanannya. Kita save. Coba kita lihat apakah sudah ada. Ya, sudah ada backgroundnya. Kemudian ini akan kita rata tengahkan ya. Berarti di teks kategori ini kita akan buat kelas. Nama kelasnya text center. Kita save. Apakah sudah ada perubahan? Oke, sudah ke tengah. Ini akan kita kasih jarak supaya tidak terlalu dekat. Kita kasih style ya. Stylenya, mohon maaf. Stylenya margin top. Margin topnya 5 pixel gitu. Kita save. Coba kita refresh. Oke, sudah agak jauh dan sekarang ini supaya terpisah. Berarti yang ini kita kasih margin top 2. Kita save. Coba kita lihat. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat efek ya. Ketika mouse kita nanti kita arahkan ke sini supaya ada perubahannya. Misalnya sedikit membesar gitu ya, atau zoom in gitu ya. Nah, caranya kita akan panggil dulu img kategori ini di sini ya. Mohon maaf, lupa. img kategori, kemudian titik 2 kita kasih hover. Nah, kalau nanti kita sentuh akan berubah menjadi scale ya. Scale-nya nilainya misalnya 1.2, terserah teman-teman. Coba kita save, kemudian coba kita refresh di sini. Nah, ketika kita arahkan ke sini akan ada efeknya, zoom in-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat di bawah ini kita akan mengupload produk kita ya. Caranya kita ke sini lagi, kita kasih komentar dulu. Sekali lagi saya beritahu komentar ini fungsinya hanya untuk memudahkan kita kalau nanti mencari, kita akan mengedit seperti itu ya. Kita copy saja 2 kali. Nah, kita akan membuat codingan produknya di dalam komentar ini supaya teman-teman tidak bingung. Pertama, kita akan membuat kelas container dulu ya. Di sini kita akan membuat kelas container. Nah, di dalam container kita akan membuat sebuah kelas lagi, namanya kelas row atau kelas baris. Di dalam kelas row ini kita akan membuat kelas baru, namanya kelas call ya. Namanya kelas call sama kayak yang di atas tadi. Call LG2, kemudian call MD yang ini 2 saja, kemudian call SM4, kemudian lagi call 6. Nah, selanjutnya kita akan kembali menggunakan bootstrap ya.
pilih yang paling atas, kemudian pastikan ini sudah bootstrap 5.0. Kita akan ke komponen, kita akan pakai card. Sebenarnya di sini ada banyak sekali, tapi kita akan pilih yang paling atas ini. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini ya. Kita rapikan dulu. Kemudian yang ini kita hilangkan saja ya. Ini kita kasih card saja, kemudian text center gitu. Kita save, kemudian kita akan panggil gambarnya. Panggilnya berarti kita keluar satu folder, kita masuk ke folder asset, kemudian kita akan masuk ke folder bukan kategori lagi ya, produk, kemudian kita akan ke ini produk 1 ini ya, produk 1.jpg gitu. Kita save, coba apakah sudah muncul di sini. Oke, sudah ada. Ternyata ini adalah gambar sebuah headset gitu ya. Nah, ini H5-nya kita ganti H6 saja supaya lebih kecil. Kemudian card title-nya misalnya ini adalah headset gitu. Kemudian ini kita ganti dengan harganya. Misalnya Rp 350.000 gitu. Kemudian yang ini kita kasih beli gitu ya. Kita save. Coba kita lihat. Oke, sudah jadi. Nah, tetapi kita mau tombol belinya ini berwarna hitam ya, karena kembali ke konsep kita semuanya hitam. Berarti ini kita menjadi BTN dark gitu ya. Kita save, kemudian coba kita lihat. Oke, sudah ada, tapi kita mau ini memenuhi kontainer supaya lebih rapi. Berarti di sini kita kasih grid. Kita save. Oke, sudah penuh ya. Kelihatan lebih rapi. Oke, selanjutnya produk-produk ini tinggal kita perbanyak saja ya. Kita lihat dulu kita punya berapa produk ya. Oke, kita hanya ada 9 produk, berarti kita perbanyak menjadi 9, mulai dari yang kolom ini ya. Ini kita copy sebanyak 9 kali. Kemudian kita save, coba kita lihat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9, tinggal kita ganti masing-masing namanya ini dan harganya serta gambarnya gitu ya. Coba kita save, apakah gambarnya sudah berubah? Oke, sekarang kita ganti nama produknya dan harganya gitu ya, atau harganya biarkan saja dulu. Kita ganti nama produknya. Oke, kita save, kemudian coba kita refresh. Oke, headset, kemeja, sepatu, jam tangan, hand sanitizer, waistbag, kamera, chinos, keyboard, dan lain-lain. Tinggal harganya nanti teman-teman sesuaikan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat seperti ini ya. Tinggal kita copy saja yang atas tadi. Ini tinggal kita copy saja ya.
kita taruh di bawah sini ya, di bawah kelas kontainer. Kemudian kategorinya kita ganti dengan nama produk. Coba kita save, kemudian kita refresh. Oke, sudah ada. Sekarang ini kita kasih padding ya, kita kasih MT top MT5, kita save. Oke, ini sudah ada jaraknya. Sekarang kita akan kasih jarak antar produk ini dan juga antara menu produk ini dengan produk-produknya ya. Berarti kita kasih jarak saja di kolom, di kelas call ini kita kasih margin top 2. Kita save. Coba kita lihat. Oke, yang ini sudah ada, tinggal lainnya juga kita kasih semuanya ya. Nah, kita save, kemudian tinggal kita refresh. Nah, ini sudah ada jaraknya, ini juga sudah ada. Nah, yang terakhir kita akan membuat efek hover lagi ya, supaya ketika kursornya kita arahkan nanti ada efeknya. Kita kembali ke sini, kode card ini akan kita panggil di style home.css. Jadi kita panggil saja card hover, kemudian kita akan buat border ya, 1 pixel solid, kita kasih warna ini saja. Coba kita save. Apakah sudah ada perubahan? Oke, sudah ada, tetapi saya rasa ini kurang besar ya bordernya ya. Saya tambah 2 pixel coba. Kita save, kemudian kita refresh. Ya, ini lebih besar. Terserah hovernya teman-teman pengen yang seperti apa gitu ya. Oke, saya rasa di part kali ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.